Dalam perjalanan akademik, setiap mahasiswa selalu dihadapkan pada pilihan. Ada yang memilih jalan usaha dan ketekunan, namun ada pula yang terjebak pada kenyamanan sesaat. Bagi Lina, dunia terasa ringan, selama masih ada remedial dan kesempatan kedua. Ia belum tahu bahwa setiap keputusan hari ini akan menentukan masa depannya. Oh iya, besok ada ulangan. Ngapain deh? Ngapain harus capek-capek belajar? Lagi pula juga biasanya ada remedial. Lin, kamu besok ulangan kan? Udah belajar? Iya, ini aku lagi belajar kok ya. Nah, bagus. Belajar yang rajin, biar nanti dapat nilai sempurna. Nanti bisa kerja di perusahaan ternama, biar ayah yang bisa bantuin. Awas aja tapi kalau nilai kamu jelek ya. Oke ya, siap. Aman kok, aman. Di balik tawa dan layar gamenya, Lina tidak menyadari bahwa waktu terus berjalan. Seringkali kita meremehkan hal kecil, sebuah ulangan, sebuah tugas. Padahal, justru dari situlah karakter dibentuk. Ayahnya hanya ingin yang terbaik, namun Lina memilih untuk mengabaikan nasihat itu. Oke, baik anak-anak, ulangan sudah dimulai. Kepada seluruh peserta diharapkan untuk tidak mencontek di saat ulangan berlangsung. Soalnya susah banget. Gak apa-apa deh, pasti bisa ngerjainnya. Nilai aku segini, jelek banget. Duh, gimana nih ngasih tau ke ayahnya? Pasti kena marah deh. Lina, kamu kenapa? Kelihatan gelisah banget. Ini aku baru ngecek nilai ujian yang keluar. Terus nilai aku jeblok banget. Duh, gimana ya ngasih tau ke ayahnya? Takut dia Kasih marah. waktu buat belajar, kamu belum belajar Ya, kemarin. belajar. Cuma ini tuh ada remedialnya nggak ya? Nah itu dia, Lin. Setahu aku kan sekarang udah gak diadain lagi remedial. Kan dosen kita udah ganti jadi Pak Apin. Pak Apin kan dosen kira, dia mana mau ngadain kayak gitu. Gimana ya? Nah lagian kamu sih udah dikasih waktu buat belajar, bukan dari manfaat. Aduh, udah siap dia. Mending kamu temenin aku ketemu Pak Apin ya. Ngapain? Kamu ngapain? Ayo, temenin. Aku tunggu sini aja deh, aku takut deh. Ya, aku aja. Ngapain sih? Pak Apin, Ya, kenapa? permisi Pak. Saya ada yang ingin dibicarakan. Apakah boleh? Oh iya, silakan. Tapi duduk dulu aja. Silakan dulu. Ya, jadi Lina, ada apa? Kebetulan saya juga sedang tidak sibuk. Kalau mau ada yang dibicarakan, silakan. Begini Pak, terkait pengumuman nilai, saya sudah lihat dan ternyata nilai saya kurang bagus. Apakah ada remedial untuk itu Pak? Kan saya sudah bilang berkali-kali, tidak ada yang namanya remedial di kelas saya. Kalau dulu mah gak apa-apa, itu kan beda lagi dosennya. Tapi kan ini kelas saya. Tapi Pak, please, gimana saya kasih tahu ke ayah saya? Setidaknya ada cara deh buat memperbaiki nilai saya. Biar tapi biarlah kalau ayah kamu tahu tuh nilai kamu jelek. Kan saya sudah kasih waktu dulu, kenapa kamu tidak belajar dengan benar-benar? Itu waktu harusnya kamu manfaatin. Gini deh, Bapak butuh berapa? Apapun yang penting nilai saya bagus. Maksud kamu? Waduh, ini anak. Saya tidak tahu pula begini.
dia berencana untuk memblok saya. Aduh, dengan memberikan nilai yang bagus saja saya sudah bisa mendapatkan uang dengan mudah. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, di tengah ekonomi yang sulit ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, mencari pekerjaan susah, banyak yang nganggur. Sementara saya menjadi tenaga pengajar, gajinya cuma segini-segini saja. Namun, kalau saya memberikan nilai yang bagus kepada anak ini, Iya silakan duduk. Wah, terlihat dari CV ini kamu lulusan dari kampus terbaik ya. Nilai-nilai kamu juga bagus. Oke. Kita mulai yuk wawancaranya. Kalau dari pengalaman kamu bagus juga ya. Terus penghargaannya juga banyak, ada terakhir ada 4. Wow, gokil. Lina, kamu tahu nggak? Kamu nginput data tuh salah. Data yang lama malah kamu input. Wah, tapi itu udah data yang terbaru. Enggak. Jelas-jelas tertulis di sana tuh datanya tuh yang lama. Kamu gimana sih? Kamu tuh dari awal bilangnya kamu tuh lulusan kampus terbaik dengan nilai yang sangat bagus loh. Tibalah kamu malah jadi kayak gini. Tolong kasih saya kesempatan Enggak, kedua, Bu. enggak. Habis ini saya akan koordinasikan dengan pihak kampus tentang nilai kamu dan kinerja kamu yang sangat buruk, tidak sesuai dengan nilai kamu. Ibu tolong kasih saya kesempatan lagi, Bu. Enggak. Mulai hari ini kamu saya pecat. Dalam bayangan itu, jelas terlihat bahwa kebohongan hanya melahirkan kehancuran, tidak hanya bagi Lina tetapi bagi semua pihak yang mempercayainya. Masa depan yang retak itu menjadi peringatan keras bahwa integritas bukan sesuatu yang bisa dibeli. Tidak. Bapak gak bisa menerima ini. Ini sudah masuk ke kode etik yang dilanggar. Kamu seharusnya tahu bahwa ini tuh tidak baik. Ini sama dengan kamu melanggar etik akademisi dan juga melanggar integritas akademisi juga dan juga kejujuran. Mana kejujuran yang kamu tanamkan sebagai mahasiswa? Kalau kamu mau mendapatkan nilai yang bagus, kamu harus belajar sungguh-sungguh dan juga belajar yang rajin untuk mendapatkan nilai tersebut. Kamu boleh tuh gunakan waktu tersebut untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar kamu bisa mendapatkan nilai yang sangat bagus. Ini masih belum terlambat kok, jangan khawatir. Ya Pak, saya minta maaf. Saya menyesali niat buruk saya. Kilas masa depan itu menyadarkan Pak Apin. Ia mengingat kembali alasan mengapa ia menjadi pendidik. Tugasnya bukan sekedar memberi nilai, tapi membentuk karakter, menjaga generasi muda dari jalan pintas yang merusak. Di langkah keluarnya, Lina merasakan sesuatu yang lebih tajam dari kemarahan ayahnya, penyesalan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami makna tanggung jawab. Jalan pintas mungkin terlihat mudah, namun jalan yang benar selalu membutuhkan perjuangan. Integritas bukan tentang nilai yang sempurna, melainkan tentang keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Pendidikan bukan hanya tentang angka, tapi tentang membentuk manusia yang layak dipercaya. Dan bagi Lina, hari itu bukan akhir, melainkan awal dari perubahan. Dalam kasus ini, aku sebagai Lina. Aku sekarang menyadari betapa seriusnya kesalahan yang aku lakukan. Awalnya, aku menganggap belajar itu hanya beban, sesuatu yang bisa aku tunda, dan aku selalu percaya kalau semua masalah bisa diselesaikan dengan cara instan. Tapi hari ini, aku benar-benar melihat akibat dari sikapku sendiri. Aku paham bahwa tindakanku bukan hanya soal nilai jelek atau rasa takut dimarahi, tapi sudah menyentuh hal yang jauh lebih besar, integritas diri, kehormatan dosen, serta nama baik kampus. Tindakanku sudah jelas melanggar prinsip dasar pendidikan tinggi yang mewajibkan penilaian objektif dan profesional sebagaimana tercantum dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNPT dan UU nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, di mana mahasiswa dan dosen sama-sama wajib menjaga kejujuran akademik. Selain itu, bisa dibilang aku juga melanggar kode etik mahasiswa yang melarang pemberian imbalan untuk memengaruhi nilai dan hampir menyeret dosenku untuk melanggar kode etik dosen yang menegaskan bahwa dosen tidak boleh menyalahgunakan jabatan atau menerima keuntungan pribadi.
Jika suap itu benar-benar terjadi, dampaknya bisa sangat panjang. Nilai yang tidak layak bisa membawaku lulus tanpa kemampuan yang sebenarnya. Dan ketika aku memasuki dunia kerja, seperti yang terlihat dalam bayangan masa depan tadi, aku menjadi beban bagi perusahaan, merugikan banyak orang, bahkan merusak reputasi kampus tempatku belajar. Hal ini sejalan dengan peringatan regulasi bahwa manipulasi nilai mencederai standar profesional, merusak kepercayaan publik, dan mengancam kualitas lulusan. Mulai hari ini, aku berjanji untuk memperbaiki diriku, belajar lebih sungguh-sungguh, menghargai kerja keras, dan menjaga integritas dalam setiap langkah. Aku berharap tidak ada mahasiswa lain yang mengulang kesalahan seperti yang aku lakukan, karena sekali kita kehilangan integritas, tidak ada remedial untuk memperbaikinya. Yang ada hanya keputusan untuk berubah dan bertanggung jawab atas diri sendiri.